Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Joni Pranata. Di sini akan melanjutkan tentang pembahasan sebelumnya tentang virtual memory. Nah, di sini ada dua pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu garbage collection and common memory related bugs in C programs. Yang pertama ada garbage collection. Garbage collection sendiri merupakan sebuah fitur yang ada pada bahasa pemrograman untuk mengatur alokasi memori. Jadi setiap apa saja yang kita tulis atau apa yang kita buat pada pemrograman itu ada tanggungan alokasi memori tersendiri pada saat dieksekusi. Sebagaimana coding yang kurang maksimal atau coding yang katakanlah kurang baik akan memakan banyak proses pada RAM atau CPU. Begitupun sebaliknya, ketika coding tersebut dikatakan bagus, tentunya akan lebih menghemat memori. Semisal pada bahasa pemrograman desktop, akibat yang ditimbulkan ketika programnya kurang baik itu nanti PC bisa hang. Adapun pada pemrograman website, nah disitu web browser yang kita pakai untuk melihat halaman jadi akan lambat. Untuk sebagai contoh, fungsi pada bahasa C yang mengalokasikan penyimpanan sementara sebagai bagian dari pemrosesan. Nah, di sini pada konteks bahasa C di sini ada malloc ya. Malloc di situ dia akan memanggil, tetapi dia tidak memanggil secara free atau langsung dipanggil gitu, tidak. Nah, sebagai gantinya kolektor atau yang kolektor secara berkala di situ akan mengidentifikasi blok-blok. Nah, di mana nanti blok-blok tersebut akan dipanggil sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Di sini ada garbage collector basic. Nah, di mana peran pengumpul atau yang kolektor tadi, dia untuk mempertahankan beberapa representasi grafik jangkauan secara berkala, kemudian mengklaim kembali node yang tidak terjangkau, yaitu maka dia akan tetap dipertahankan. Kemudian dia akan membebaskan atau mengeluarkan ke daftar-daftar yang dapat dipanggil. Jadi semua itu kan tidak dalam sebuah pengumpulan tersebut, jadi semua itu tidak dapat dipanggil secara langsung. Jadi di situ dari fungsi dari yang sendiri itu adalah membebaskan ketika nanti dia dipanggil atau dibutuhkan, maka dia akan dialokasikan tempat tersendiri, kemudian dapat dieksekusi secara langsung. Seperti itu. Kemudian ada mark and sweep. Nah, di sini ada beberapa fungsi-fungsi ya tertera di situ, ent block mark, ptrb, return to block, dan sebagainya. Nah, di sini pun ada shellcode-nya, ada contohnya mark and sweep. Kemudian mark and sweep di situ merupakan sebuah pendekatan ya. Ini merupakan sebuah pendekatan yang tepat untuk program pengumpulan data atau pengumpulan
itu tadi karena bekerja tanpa pemblokiran. Jadi kalau diblokir dia bisa langsung dianukan. Nah, namun pada bahasa C sendiri memberikan beberapa peran menarik untuk implementasi fungsinya tersebut. Nah, kemudian di sini meskipun hal ini tidak mempengaruhi kebenaran program aplikasi, hal itu pun dapat mengakibatkan fragmentasi eksternal yang tidak perlu. Jadi alasan mendasar bahwasannya mark and sweep tersebut untuk bahasa C harus konservatif adalah bahwasanya bahasa C itu tidak menandai lokasi memori dengan informasi jenis. Nah, dengan demikian seperti ENT atau floats itu dapat kan bahasanya menyamar sebagai pointer. Nah, sebagai contoh, anggaplah saja bahwasanya beberapa blok yang dialokasikan itu dapat dijangkau berisi berupa INT atau integer dalam payloadnya yang nilainya telah berubah sesuai dengan penambahan alamat untuk beberapa blok yang dialokasikan lainnya. Nah, kemudian tidak ada cara lagi bagi kolektor atau pengumpul tadi untuk menyimpulkan bahwa data tersebut itu benar-benar tidak boleh atau tidak ditandai. Nah, oleh karena itu semua blok harus menyediakan konservatifnya blok sebagai bahwasannya itu tadi dapat dijangkau, padahal sebenarnya mungkin bisa saja tidak atau tidak dapat dijangkau tersebut, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, common memory related bugs in C program. Nah, di situ mengelola dan menggunakan memori virtual dapat menjadi tugas yang sulit juga, ataupun dapat terjadi kesalahan atau rawan kesalahan bagi para programmer atau tentunya yang menggunakan bahasa pemrograman C. Berkaitan dengan memori, salah satu yang paling menakutkan atau yang ditakuti karena mereka pun sering mewujudkan atau menunjukkan tanpa bantuan dalam waktu dan ruang. Jadi dari sumber jadi intinya itu memori virtual dengan beberapa bug yang berhubungan dengan memori secara umum. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh umum dari representasi pointer ataupun bug scan klasik. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Di sini scanf ini. Nah, kemudian ada reading initialized memory. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya. Nah, di sini ada malloc tadi. Nah, di sini size of integer ya. Ini for i sama dengan ini, for j i. Nah, dalam contoh program ini program di sini programnya mengasumsikan bahwasanya vektor y diinisialisasi ke 0. Nah, implementasinya yang benar secara eksplisit akan 0 y
i di sini, ataupun menggunakan Kerlog ya. Kemudian selanjutnya ada allowing stack buffer overflows. Nah, buffer stack buffer pada stack tanpa memeriksa ukuran string input. Nah, sebagai contohnya, fungsi di sini memiliki pertukaran aliran karena fungsinya mengendalikan secara acak untuk memperbaiki. Nah, di sini dapat dilihat ya. Here is stack buffer overflow bugs. Kemudian ada assuming that pointers and the objects they point to are the same size. Di sini pun ada contohnya ya. One common mistake into assume that pointers to object are the same size as the objects they point to. Nah, di sini array kita buat pada setiap pointer. Nah, masing-masingnya akan menunjukkan ke arraynya ini ya. Kemudian yang selanjutnya making of by one error. Nah, kesalahan satu persatu adalah sumber umum dari bug. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah versi lain, merupakan ya versi lain dari program sebelumnya, yang program di atas tadi. Selanjutnya itu ada referencing a point instead of the objects it points to. Nah, jika tidak berhati-hati tentang residensi dan asosiasi operator C, maka kita juga akan mengatur titik penunjuk bukan pada titik tujuan. Jadi kita bukan langsung ke tujuannya, jadi kita ada proses penunjukan terlebih dahulu. Nah, ini contoh programnya. Nah, pada baris ke-6, nah ini solve b, nah ini kan dalam kurung size. Nah, di sini definisi kode yang ditetapkan akan dinilai sebagai pengamat. Kemudian ada misunderstanding pointer arithmetic. Di sini pun dijelaskan ya dalam bahasa ini, line keempat ini solve p plus plus. Nah, jadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini pun akan diberikan lagi ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.